Bismillahirrahmanirrahim. Macam cara yang salah pun dan menikah selawat Nabi. Kalau terangkan semoga Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Nanti kalau yang salah pun dan menikah pengawasan inti saking panjenenganipun Bapak Kiai Junaidi. Dokter sopapan pulau Sumatera Selatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basyirun bil 'ibad. Amma ba'du. Sadatinal kiram yang dalam hormati, sesepuh pinesepuh, Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat kita. Amin. Ya rabbal alamin. Sholawat serta salam monggo kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, sebelum pemausan kitab monggo kita bertawassul, mudah-mudahan wasilah dari beliau-beliau yang kita tawassuli juga akan membawa berkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadrati abaina wa ummahatina zawjatina auladi auladatina ustadina wa ustadikum masyayikhina wa masyayikhikum al ahya'i minhum wal amwat, khususan pengarang kitab Syafinatul Aswari Ahmad bin Halil al-marhum. Nafa'anallahu lakum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma jami'a anzuru fi hadzal kitabi kitabi hatta yaruddu ilayya fi waqti ihtiyaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa hadir kepada majelis yang mana majelis seperti ini, majelis zikir ataupun majelis ilmu, itu didatengin oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala niku menciptakan malaikat yang namanya itu malaikat sayyarah, malaikat yang terbang mengelilingi mencari majelis-majelis taklim ataupun majelis zikir. Itu tugasnya, ada tugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, namanya malaikat sayyarah. Awak dhewe niku patut bersyukur karena napa? Karena awak dhewe niku atine awak dhewe niku masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir kepada majelis-majelis seperti ini. Walaupun masih dalam keadaan entah itu masih ada corona atau enggak, wallahu a'lam, tapi yang jelas kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat wabah ini dari muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita semua, wabil khusus para jemaah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, bulan Maulid kemarin juga dalam sudah menyampaikan bahwasanya Rabiul Awal, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an kata beliau Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau menyampaikan bahwasanya memang tidak ada secara tekstual yang menyampaikan kalimat bahwasanya bulan agung Rabiul Awal itu memang tidak tertulis dalam atau tidak tercatat secara tekstual dalam Al-Qur'an. Adanya mungkin Syahrul Ramadan, ya. Kemudian 4 bulan mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Syafar dan Sya'ban dan Syafar. Itu 4 bulan yang dihormati. Namun yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, tidak akan ada bulan-bulan mulia, tidak akan ada Syahrul Ramadan, tidak akan ada kemuliaan di bulan Muharram. Itu karena kalau tidak ada Rabiul Awal. Tanpa bulan Rabiul Awal, tanpa adanya Maulid, tidak akan ada bulan-bulan mulia tersebut. Makanya disebut bulan yang agung. Nah, kenapa kok disebut bulan agung? Yaitu karena di bulan Rabiul Awal itu adalah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rabiul Awal. Bukan Rabiul Awalnya yang membuat ini keramat, tetapi Rabiul Awal ini mepet kepada lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyampaikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa pada zamannya. Nabi Daud. Bahkan disampaikan Nabi Daud, ya. Nabi Daud itu adalah seorang nabi yang mana gunung, kemudian tumbuh-tumbuhan yang lain termasuk angin, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut berzikir bersama Nabi Daud. Bahkan disampaikan dalam riwayat lain termasuk angin tatkala Nabi Daud alaihi salam itu, mohon maaf mungkin beliau itu berkhutbah atau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, maka angin itu akan berhenti sejenak untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Daud. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya Daud, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'ti min ba'dika, bakal teka setelahmu, kata Allah Subhanahu wa taala, nabiyun, seorang nabi, yusamma, yang diberi nama Ahmad wa Muhammad, namanya Ahmad dan Muhammad. Jadi akan datang seorang nabi setelahnya Nabi Daud, ya, setelahnya Nabi Daud yang bernama Ahmad dan
Ahmad dan Muhammad. Kemudian kana shadiqan, dia adalah orang yang jujur. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la aghdabu alaihi abadan, dan orang tersebut, dan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah marah kepada dia selamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, beda dengan nabi-nabi yang lain. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, saya tidak akan pernah marah kepada dia. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ya'shini abadan, bahkan dia tidak pernah bermaksiat kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa faqat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad ghafartu lahu, dan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan ampunan, sudah memberikan ampunan kepada dia qabla an yaksiyani, sebelum dia bermaksiat atau sebelum dia berbuat kesalahan. Bahkan yang lebih anehnya lagi, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, bahkan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan saya sudah mengampuni dosa-dosa setelah dia, setelah yang dilakukan oleh dia. Itu yang disampaikan kepada Nabi Daud, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai umatnya masih mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga dimaksudkan ummatuhu marhumah, termasuk umat yang mendapatkan marhumah, artinya mendapatkan pengampunan. Apa buktinya? Kalau kita sebagai umatnya akan mendapatkan pengampunan, kata Rasulullah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala, selain dari Rasul yang sudah diberikan pengampunan sebelum dan setelahnya yang disampaikan kepada Nabi Daud, kita juga termasuk ummatuhu marhumah, kata Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kita sering berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa atas kesalahan, kelupaan dan kesalahan yang kita perbuat. Makanya sering doa kita ini bahkan dibaca di tahlilan ya. Itu Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ini doa gitu loh. Tapi kita jarang memahami arti dan makna dari lafaz tersebut. Jadi tanpa Rabiul Awal, tanpa lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan ada bulan-bulan yang mulia. Walaupun Rabiul Awal secara tekstual tidak ada dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran bahwa itu bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang agung, itu tidak ada. Namun tanpa bulan Rabiul Awal tidak akan ada Syahrul Ramadan. Ya, tidak akan ada 4 bulan yang mulia termasuk Muharram, enggak ada. Itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usianya yang sampai dalam secara lahiriah beliau adalah 63 tahun ya, itu sudah wafat. Umur beliau itu sungguh unik. Umur Rasulullah itu unik. Walaupun secara lahiriah usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun, ya, namun belum pernah ada umat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sahabat bahkan sampai ke kita, yang iuran mungkin, ya, iuran ngumpul ke duit sampai ratusan juta sampai miliaran, kemudian langsung menyampaikan mengumpulkan uang, ayo kita melaksanakan haulnya Rasulullah, nggak ada. Itu uniknya. Tapi kalau maulidnya memperingati hari lahirnya, itu ada. Kenapa kok harus seperti itu? Kenapa kok tidak ada yang namanya haulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah itu pada hakikatnya tidak mati. Tapi kalau kita, ya, mohon maaf, usia 100, anggaplah usia 100 sudah mati, diingetin 1, 3, 7, 40 dan yang lain. Itu pun kalau anak kita ingat. Berapa usianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara batin?
ataupun secara ruhaniyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah tanglet kepada malaikat Jibril. Rasulullah itu pernah tanglet kepada malaikat Jibril. Rasulullah itu bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, kam umruka ya Jibril? Berapa usiamu? Berapa umurmu wahai Jibril?" Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril menjawab, "Ma adrika umri ya Rasulullah." Saya tidak tahu umur saya itu berapa, kata Jibril. Walakin, kata Jibril, tetapi Rasulullah, illa anni qad ra'aitu najman tala'a ba'da syatni alfa sanatin marrah. Tapi kata malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya malaikat Jibril itu pernah melihat bintang yang sangat terang, dan bintang itu bisa keluar cuma 700 tahun, 700.000 tahun. Dalam 700.000 tahun itu cuma sekali keluarnya. Dan malaikat Jibril itu sudah pernah melihat 700.000 kali. Berarti 700 kali 700.000 berarti 4.900.000 waktu zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku umurnya malaikat Jibril pernah melihat najmun, melihat bintang yang bintang itu terang benderang dan itu cuma bisa kelihatan 700.000 tahun dalam sekali. Tapi malaikat Jibril sudah melihat itu 700.000 kali. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, atadri man dzalikan najm?" Apakah engkau tahu malaikat Jibril siapa najm, siapa bintang tersebut? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi malaikat Jibril menjawab, tidak tahu wahai Rasul. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ana dzalikan najm." Itulah najm, itu adalah saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Nah, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut najm itu Rasulullah, berarti Rasulullah usianya juga sudah melebihi malaikat Jibril secara ruhaniyah. Niku. Makanya kalau sekarang tidak ada, kenapa kok tidak ada haulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana mau memperingatin haulnya? Rasulullah itu selalu lahir terhadap kita semua. Contohnya apa? Maulid itu memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di daerah lain termasuk di Jawa Timur itu tidak memandang Rabiul Awal, bahkan bulan-bulan selain dari Rabiul Awal itu pun juga melaksanakan Maulidur Rasul. Saking agungnya Maulidur Rasul. Bahkan yang kedua, keunikan dari usianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usianya Rasul itu pernah dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La amruka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi umurmu Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahum la fi sakratihim ya'mahun, bahwasanya kaumnya Nabi Lut itu akan bakal celaka. Sedangkan lahirnya Nabi Lut dengan lahirnya Rasulullah SAW terlebih dahulu adalah Nabi Lut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memakai usia dari Rasulullah SAW menjadi sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum ruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Itu uniknya usianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beruntung sebagai umat, walaupun kita itu di akhir zaman, tapi kita masih dianggap umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita ketahui tentang Maulid Nabi ini? Ada sebuah riwayat bahwasanya kaitan dengan pembebasan seorang budak yang bernama Suwailibah. Suwailibah ini adalah budak dari Abu Lahab. Suwailibah adalah budak dari Abu Lahab.
tatkala Abu Lahab niku walaupun sudah dinas dalam Al-Qur'an tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab itu sudah dinas dalam Al-Qur'an pun dinas neraka. Namun dalam kisah ini disampaikan bahwasanya pernah Al-Abbas bin Abdul Muthalib niku bermimpi setelah Abu Lahab meninggal, bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab niku kemudian yang namanya Al-Abbas niku bertanya kepada Abu Lahab, karena pas hari Senin tatkala sudah di alam barzah mungkin mendapatkan disiksa di alam kuburnya, Abu Lahab pas di hari Senin walaupun sudah dinas masuk neraka ternyata mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan di hari Senin sampai besok di neraka besok. Nah, setelah ditanyain kenapa yang terjadi seperti itu, nah ternyata di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku lahir, seorang budak yang bernama Suwaibah itu datang kepada Abu Lahab mengabarkan kalau Rasulullah ponaannya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ponaknya Abu Lahab itu lahir ke dunia ini. Maka Abu Lahab itu membebaskan Suwaibah tersebut. Karena apa? Karena saking senengnya atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku saking senangnya lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga walaupun dinas dalam Al-Quran masuk dalam neraka, tapi Abu Lahab masih mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan, sehingga pada tepat lahirnya Rasulullah di hari Senin, beliau itu mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang sudah dinas masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok kebangetan nek enggak sampai pernah melakukan peringatan maulid Nabi. Makanya kan kemarin dalam sudah matur bahwasanya kita itu untuk bisa memperingati ulang tahun dari anak-anak kita, bahkan dari kita sendiri, sampai merelakan kita itu untuk berhutang. Padahal yang kita ingetin ulang tahunnya pun kita itu tidak bisa memastikan anak itu bisa berguna atau enggak pada saatnya. Artinya dia itu menjadi orang baik atau orang elek, kita itu tidak berani bisa memastikan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanajan awake dhewe niku mung wong desa, tapi awake dhewe masih ditetapkan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mulai baik di dunia maupun sampai kelak di yaumil akhir, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat apa? Berkat maulidir Rasul. Sanajan awake dhewe niku mboten saged melaksanakan maulid secara besar-besaran ataupun gini, tapi kita tetap bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti mahabbah cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatin untuk maulidir Rasul, sehingga kita besok mudah-mudahan benar-benar dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, monggo kita lanjutkan kitabnya. Kemarin beberapa bulan yang lalu, karena memang kita sempat libur ya, yang sudah gini adalah bab kemarin masalah air yang sedikit najis, mutawassithah, kemudian mughallah dan yang lain-lain. Kita buka halaman 49 ya. Di 49 benar 49 ya. 49. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utawi iki ku fasol. Aqulul haidi. Utawi luweh sithike haid.
utawi luwih sithik haid yaumun yaumun iku sedina iku sedina wa lailatun wa lailatun lan sewengi lan sewengi wa ghalibuhu wa ghalibuhu utawi kaprai haid utawi kaprai haid iku sittun iku situn 6 dina 6 dina au sab'un au sab'un utawa 7 dina utawa 7 dina wa aktsaruhu wa aktsaruhu utawi luweh akeh haid utawi luwih akeh haid iku 15 iku 15 iku 15 yauman 15 yauman 15 dina 15 dina. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, ini sebenarnya adalah bab perempuan, ya. Namun kadang-kadang seorang laki-laki ya egois, ya. Seorang suami kadang-kadang egois, kadang-kadang enggak mau tahu kaitan dengan haidnya seorang perempuan, ya. Haidnya seorang perempuan, bahwa tapi yang perlu kita ingat, ini wabil khusus kepada seorang laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bahwasanya hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa kok kita sebagai seorang suami juga harus tahu hukum-hukum haid, hukum-hukum wiladah, kemudian hukum-hukum nifas? Karena salah satu dosa besar seorang suami, yaitu adalah yang pertama, yang paling harus kita ketahui, memang ada runtutnya, ada 10 yang harus kita ketahui, tapi yang pertama adalah suami yang tidak mengajarkan ilmu agama. Itu juga dosa besar seorang suami. Nah, yang dimaksud ilmu agama di sini yaitu adalah salah satunya yaitu tentang bersuci, yaitu kaitan juga dengan haid ini. Jadi jangan dianggap suami itu kemudian beranggapan yang haid kan seorang perempuan, yang nifas kan seorang perempuan, yang wiladah seorang perempuan, sehingga seorang laki-laki malah nggak memikirkan bagaimana hukumnya orang haid itu seperti apa, berapa lama waktunya, itu nggak mengetahui dan nggak ngomong, nggak mengajarkan suami dan nggak mengajarkan para istrinya ataupun anak perempuannya. Ini yang perlu bapak-bapak ketahui. Padahal sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Coba bayangkan seandainya istri kita itu orang awam, istri kita itu orang yang tidak mengerti hukum-hukum Islam, yang tidak mengerti hukum-hukum syariat, terus bagaimana mereka melaksanakan sesuci kaitan dengan haid dan yang lain-lain. Ini yang harus kita pahami, mobil khusus kepada bapak-bapak. Jadi jangan beranggapan bahwasanya masalah haid itu cuma seorang perempuan. Iya, memang benar yang melaksanakan yang ini adalah seorang perempuan, tapi seorang laki-laki juga harus tahu agar bisa memberitahu bagaimana caranya sesuci. Itu. Makanya di sini disebutkan aqallul haid. Aqallul haid utawi luwih sithik haid, ya, paling sithik suwene haid, ya, paling sithik niku di sini disebutkan adalah yaumun, cuma sedino. Ya. Cuma sedino. Walailatun itu yaumun walailatun, maksudnya sedino sewengi, itu paling sithik haid, ya, suwene maksudnya, ya. Kemudian waghalibuhu sittun, atau yang disebut ini waghalibuhu, atau yang lebih gini itu pada umumnya, yang lebih umum, waghalibu itu yang lebih umum, kaprai niku sittun au sab'un, 6 dino atau 7 dino. Itu yang umum gitu, ya. Yang umum. Wa aktsaruhu 15 yauman. Nah, dan lebih biasanya kan orang mungkin kan nggak stabil nih, nggak stabil seorang perempuan itu. Kadang-kadang mungkin lagi stres ataupun yang lain-lain, sehingga bukan cuma 6 hari, bisa mencapai 15 hari.
Ini yang harus kita ketahui. Namun di sini dalam kitab ini juga ada semacam penjelasan, ada faedah yang dimaksudkan di sini. Apabila kok ngapunten darah haid itu punjul seko 15 dino, lebih dari 15 hari, itu bukan lagi darah haid, tapi darah istihadah, darah kotor, darah penyakit. Jadi orang haid itu ada batasannya, paling sithik kiyo sedina sewengi, nek sing umum kiyo 6 dino atau 7 dino, tapi nek memang pas lagi stres atau apapun paling oke itu ya 15 dino. Kok sampai 15 dino kok masih mengeluarkan darah, mongko niku bukan lagi darah haid, tapi darah niku sudah darah istihadah, darah penyakit. Sudah darah penyakit. Jadi iku diwajibke sholat. Kalau di bulan Ramadan diwajibke poso. Kalau lebih dari 15 hari. Bagaimana caranya? Ya tetap kita membersihkan seluruh, mohon maaf, darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan. Kalau memang sudah keluar, dibersihkan semua, kemudian kita berwudu, kemudian kita segera melaksanakan sholat. Karena darah yang sudah keluar itu bukan lagi darah haid, tapi sudah darah istihadah, sudah darah kotor. Ya memang semuanya darah kotor, tapi ini sudah darah penyakit. Tapi bagaimana kaitan dengan hukum, kaitan dengan mohon maaf berjima ataupun bersetubuh? Boleh gitu. Tapi alangkah baiknya ya diperiksa gitu. Jadi ini kita harus mengetahui, jangan sampai setelah 15 hari kemudian masih mengeluarkan darah, tapi kita tidak mengetahui itu darah apa, kita tetap tidak melaksanakan sholat. Kemudian kalau seandainya di bulan puasa kita tidak melaksanakan puasa. Inilah fungsinya seorang laki-laki memberitahukan kepada seorang istri ataupun anak perempuan. Jadi jangan dianggap enteng gitu loh. Kadang-kadang kita malah ya egonya besar, kuwi urusanmu ora ngerti apa-apa. Masa guru wong lanang penake tok. Itu hukum yang berlaku. Itu makanya bagaimana carane awake dhewe, ya, walaupun aku ya urung tahu ngono kuwi, nggih. Pripun carane seorang perempuan mengetahui kalau kita itu sudah bersih atau enggak? Kalau dalam kitab ini di halaman 50 itu juga sudah diterangkan, ya. Di halaman 50 juga sudah diterangkan. Caranya apa? Cara memperti getih haid niku carane ngambil kapas, kapuk, nggih. Kalau orang dulu kapuk nggih, kapas. Nek bahasane ten iki dalam kitab ini sumpelke kan ya. Ngapunten nggih. Bukan saru lho budhe nggih. Dia disumpelke, mohon maaf, di hasafah. Nah, kalau kapas atau kapuk itu sudah dalam keadaan bening, maka memang itu sudah dalam nyatakan bersih. Itu untuk ngetes. Kan biasanya kadang-kadang ya kadang-kadang sudah resik gitu kan. Tapi begitu selesai ngapunten sudah mandi besar, kemudian loh kok ada lagi gitu. Gitu. Tapi kalau sudah 2 hari 3 hari nggak keluar, berarti memang sudah bersih. Jadi saya berharap kepada wabil khusus kepada bapak-bapak ini, jangan beranggapan kalau itu semua cuma seorang perempuan yang melakukan, tapi kita sebagai imam, ya, kita sebagai seorang suami, sebagai imam juga harus tahu untuk memberikan pelajaran, ya, kepada seorang istri ataupun wabil khusus kepada anak-anak perempuan kita. Nek putri ataupun istri dari kita itu keluaran mungkin sudah pernah di pesantren ataupun yang lain-lain, ya kita ngalah gitu. Tapi antara orang yang belajar agama dibandingkan sekarang ya, antara orang yang di pesantren dengan sekolah yang umum yang tidak mengetahui ilmu-ilmu seperti itu, perbandingannya paling 99 banding 1%. Itu pun mondok ya nek bener. Kadang-kadang orang yang mondok pun ya enggak iso boleh mondok ya kepiye. Tapi insya Allah mudah-mudahan tetap mendapatkan barokah pondok.
Diteruskan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, Faslun. utawi iku fasol. Utawi fasol. Aqullut tuhri, Aqullut tuhri. utawi luweh sithik-sithike suci. Utawi luwih sithik-sithike suci. Bainal haidataini, Bainal haidotaini. ing dalem antarane haid loro. Ing dalem antarane haid loro. Iku hamsata asyara. Iku hamsata asyara. Iku hamsata asyara yauman. Iku hamsata asyara yauman. 15 dino. 15 dino. Wa ghalibuhu, Wa ghalibuhu. utawi kaprai suci. Utawi kapras suci. Iku arbaatun. Iku arbaatun. Iku arbaatun wa isruna. Iku arbaatun wa isruna. 24 yauman Yauman. dinone. Dinone. Au thalathatun. Au salatun. Au thalathatun wa isruna. Au salatun wa isruna. Utawi 23 Utawi telulikur. yauman Yauman. dinone. Dinone. Wala hadda, Wala hadda. lan ora ono. Lan ora ono. Wala hadda, Wala hadda. lan ora ono watese. Lan ora ono. Li'aktirahi, Li aksirahi. maring luweh akeh suci. Maring akeh suci. Nah, ini disebutkan aqallut tuhri bainal haddatin khamsata asyara yauman. Jadi wong wedok niku suci niki ana pirang dino. Ngoten lho. Jadi kan dalam 1 bulan, nggih. Dalam 1 bulan itu kan pasti haid nggih. Kecuali mungkin melaksanakan apa KB nggih. Ada yang 3 bulan kayaknya. Nah, dengan ada yang 3 bulan atau yang berapa? Sucinya itu berapa hari toh normalnya gitu. Kalau di sini disebutkan khamsata asyara yauman. Kalau haidnya itu memang dalam istilahnya kalau haidnya itu sampai 15 hari, maka sucinya kita itu dalam 15 hari. Wa ghalibu arba'atun wa isruna yauman au thalathatun wa isruna yauman. Namun pada umumnya sucine wong wedok niku itu adalah antara 23 sampai 24 hari. Niku sucine wong wedok. Artinya dalam keadaan suci kuwi lah awake dhewe iso ndem wong lanang maksudnya. Niku. Nah, kemudian wala hadda li aktsarihi, lan tidak ada batasan kaitan dengan banyaknya suci. Orang ono batasannya. Lah ngopo kok seperti itu? Mergane ada seorang perempuan yang tidak pernah haid dan bahkan wiladah itu cuma sebentar. Ada nggak seorang perempuan itu? Ada. Sinten? Siti Fatimah. Siti Fatimah itu beliau adalah seorang wanita yang tidak pernah mengalami haid, bahkan wiladah pun itu cuma sebentar. Makanya tidak ada batasannya, nggak ada batasannya. Batasannya sucinya tuh nggak ada. Karena apa ya? Karena Siti Fatimah itu juga seorang perempuan, tapi mendapatkan kemuliaan, tidak pernah terjadi haid kepada putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut Fatimatuz Zahra. Niku Siti Fatimah. Niku, tapi ojo awake dhewe, ojo tiru-tiru. Kok awake dhewe disumpel ora tau haid ngono. Berarti perlu diperiksa. Perlu diperiksa ngene niku. Niku masalah sucinya. Kita lanjutkan di 52. Faslun. Utawi iki ku fasal. Aqallun nifasi. Utawi amrih sithik nifas. Majjatun. Nek tulisane iku sak cerotan nggih. Iku sak cerotan. Wa ghalibuhu. Utawi kaprai nifas. Iku arba'una yauman. 40 dino. Wa aktsaruhu.
wa aktsaruhu utawi akeh nifas utawi akeh nifas iku sittuna yauman iku situna yauman swidak dino. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, seorang perempuan ya, yang pertama tadi sudah disampaikan bahwasanya ada darah, yaitu darah haid, kemudian ada darah nifas, kemudian darah wiladah. Wiladah itu darah yang keluar di saat seorang perempuan melahirkan. Yang ikut darah yang ikut kepada bayi itu wiladah namanya, ya, yang pas melahirkan. Tapi ada darah yang darah itu keluar setelah seorang perempuan itu melahirkan, yaitu disebut dengan darah nifas, ya. Luweh sithik-sithik nifas, ya, darah metu nifas, darah nifas niku di sini majjatun sakcrotan, termasuk Siti Fatimatuz Zahra putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya namung niku tok. Namung niku tok. Jadi belum pernah mengeluarkan nifas sampai yang disampaikan dalam kitab ini. Wa ghalibuhu, namun lumrahe wong nifas, nggih. Lumrahe wong nifas niku arbauna yauman. Niku 40 dino. Nggih. Niku arbaun yauman sewita 40 dino. Jadi sak nek wong lanang nek wis ngapunten nek istrine kemudian melahirkan nek urung 40 dino, urung mayahe nifas urung rampung ya rasa demo poso se. Wa aktsaru situna yauman, atau sang lebih akeh niku sewidak dino. Nek lebih dari itu ya diperiksa. Tapi yang jelas insya Allah orang yang lebih dari 60 hari. Tuh, itu darah nifas. Makanya kita seorang laki-laki dari awal sudah dalam sampaikan, ya walaupun kita itu seorang laki-laki, walaupun tidak pernah mengalami itu, tapi kita harus mengetahui ilmunya untuk siapa, ya untuk istri dan anak perempuannya awake dewi. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, nek awake dewi orang ngerti dengan ilmu-ilmu seperti ini, bagaimana kita melaksanakan sholat, bagaimana kita beribadah yang wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita, bagaimana kita bisa memegang mushaf, bagaimana kita untuk bisa berpuasa. Orang mengwaton. Bahkan di zaman yang seperti sekarang ini, ya, ada kelainan-kelainan yang dimiliki suami istri malahan. Bahkan karena bukan nggak tahu tentang ilmu haid, bahkan karena mempunyai kelainan dalam haid pun mereka sampai berhubungan badan, padahal itu haram, ya. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyampaikan bahwasanya orang yang haid sampai melakukan seperti itu, berhubungan badan dengan seorang suaminya, kemudian kok itu jadi seorang anak, maka tidak menutup kemungkinan baik ibu ataupun anak yang dilahirkan itu akan terkena penyakit lepra. Itu berbahaya, ya. Jadi adanya larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bukan tanpa sebab, gitu. Tapi akan ada sebab musibah dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman sekarang kan banyak hal-hal seperti itu. Kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang ada yang kena lepra. Kalau ada yang penyakit yang seperti itu perlu dipertanyakan pada saat proses pembuatannya, maksudnya berhubungan badan. Jadi kalau di saat haid tidak boleh melakukan seperti itu. Tapi karena punya kelainan, seolah-olah fantasinya seperti itu, ya sehingga terjadilah hal yang kayak gitu. Itu sudah kelewat batas. Tapi mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita semua, mudah-mudahan dijauhkanlah dari seperti itu. Dan kita sebagai orang tua sepatutnya menyampaikan kepada anak-anak kita ilmu-ilmu yang seperti ini. Karena apa? Karena anak-anak kita itu sudah hidup daripada zaman yang akan lebih parah daripada kehidupan kita. Tuh. Itulah fungsinya kita ngaji. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, wabil khusus ibu-ibu,
ini memang pembahasannya ibu-ibu, tapi seorang laki-laki, seorang suami harus juga tahu untuk bisa memberikan ilmu kepada istri dan anak-anaknya. Itu mungkin sedikit yang bisa dalam sampaikan, karena babnya berbeda lagi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, monggo kita buka. Saya Pak. Oke. Yang ngapunten ini masalah pemberian nafkah batin ya. Jadi kan tadi itu ceritanya, saya itu mau ngangkat itu jadi debat saya karena beda saya. Oke. Jadi permasalahan ada masa bahwasanya seorang kaum perempuan itu nanti mengalami masa menopause. Nah itu apakah ya suaminya harus mengikuti kemenopausannya atau maksudnya gini? Apakah ada kewajiban seorang istri untuk melayani atau karena kan seorang suami itu kan saya dengar, saya belum mengalami gitu. Itu jangkanya apa namanya? Jadi gairahnya itu lebih panjang. Katanya kalau artinya seorang perempuan itu ada menopausnya gitu kan, dengan jangka waktu seperti itu. Tapi makanya kan tidak ada yang namanya nenek-nenek cabul kan gitu. Tapi seorang laki-laki pasti panjang lah, apa namanya, hasrat dari seksualnya kan lebih panjang. Makanya disebut ada kakek-kakek cabul. Tapi nenek-nenek cabul nggak ada, karena ada waktu kan gitu. Nenek-nenek cabul nggak ada, mereka apa? Ada menopausnya. Bagaimana kewajibannya? Apakah harus apa namanya wajib? Ya tetap wajib gitu loh. Sekarang kita nanya kepada seorang perempuan yang menopause itu, bisa nggak melayani? Merasakan mungkin enggak, ya kan? Merasakan mungkin enggak, tetapi melayani bisa enggak? Bisa kan? Nah gitu sudah terjawab. Nah maksudnya kan tadi debat ya kan, mungkin kasusnya ibu mertua kan gerah, maksudnya stroke dan sampai sekarang nggak bisa normal dalam artian itu. Cuma ya nggak tahu masalah itu kan apa privacy gitu. Cuma kan istri saya itu berpendapat bahwasanya ya harus ngerti nih itu memang ya nek sakit itu kan berbeda gitu. Kan kalau memang nggak sakit kan harus ada kewajiban yo. Nah itu kan berarti kan memang harus itu wajib gitu gitu. Wajib tetap. Tapi kewajiban itu kita sebagai seorang suami juga harus ngerti kondisi. Saya bisa jawab beda dengan panjenengan, dengan jawaban yang awal barusan. Beda, ada jawaban lain. Ya itulah fungsinya seorang istri harus ridho di saat suami mencari istri. Tapi kan saya nggak mau menjawab seperti itu. Nah, sekarang yang harus kita ketahui bagaimana pengertian seorang suami terhadap istri. Lah kalau memang istrinya sakit, mohon maaf ini. Istrinya sakit, terus kemudian memaksakan seperti itu. Apa kita nggak mikir sebagai seorang laki-laki, dia seorang istri yang melahirkan anak-anak kita. Sakitnya pun tidak diinginkan oleh seorang istri, nggak diinginkan. Jadi kita pun juga sebagai suami juga harus mengerti. Berarti takdir kita memang sudah harus seperti itu. Tapi kalau yang disampaikan jenengan tidak sakit kaitan dengan menopause itu tadi sudah saya jawab. Tanyakan kepada seorang ibu-ibu. Merasakan mungkin enggak, tapi bisa enggak melayani? Bisa, ya kan? Itu. Tapi kalau sakit itu lain acara lagi. Itu yang harus kita pahami. Paham ya? Monggo yang lain. Tapi itu bagus loh Pak Demi. Itu bagus loh. Itu bagus. Artinya apa? Ada komunikasi dengan seorang istri mempertanyakan seperti itu, bagus banget gitu. Itu bagus itu. Sebagai apa? Sebagai ilmu. Kan ya kebetulan belum mengalami, cuman ya cerita terus. Jadi ya setengah rada rame tadi tuh dari nilai saat. Ya. Tapi yang terjawab alhamdulillah. Rame dalam ilmu nggak masalah. Nah tapi masalah rame kemudian ngapunten apa namanya, masalah duit ya. Monggo yang lain.
Mungkin Bude ada yang ditanyain? Enggak apa-apa. Cenderung nikah berpikiran nih. Biar aja. Ada yang ditanyain? Aman nih. Belum ketemu masalah. Nggak apa-apa, kita awal seperti kita awal mulai lagi, bukan awal gini tapi awal mulai lagi. Yang jelas Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, hukum-hukum yang harus perlu kita pertanyakan itu nggak usah hukum-hukum yang tinggi-tinggi lah gitu loh. Tapi kehidupan sehari-hari yang harus kita pelajari. Gitu. Nah, kenapa yang keseharian? Karena keseharian itu yang kita bawa dalam beribadah itu. Dalam beribadah. Jadi mungkin ya karena memang masih awal mulai seperti ini, belum ada persiapan ya. Tapi ada persiapan ya nek takon ya ojo sing angel-angel. Itu lah jawab ya. Ya itu. Tidak semuanya kami itu bisa menjawab, enggak Bude ya. Kadang pun ya sampai mohon maaf ya, kadang-kadang kalau nggak bisa jawab ya PR gitu. Tapi kalau memang kami bisa jawab sesuai dengan yang ada di kitab ya kami jawab. Tapi yang jelas jawaban kami itu mohon maaf nggak ngarang. Nah nek ngarang itu bahaya, nanti dijadikan dijadikan pedoman lah ya, kabeh malah rusak kabeh jadinya gitu loh. Yang jelas pada intinya apa yang jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan baik dari Bapak ataupun Ibu itu bukan cuma sekedar karangan atau akal pikiran dalam, tetapi mungkin itu yang sudah pernah kami pelajari, bahkan mungkin di Baitul Matail pun juga kami sudah bahas. Jadi kalau secara pribadi banyak, saya pribadi itu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi masuk dalam itu bertanya ke jenengan. Dengan dibalik jenengan mawon sing jawab ada ciloko aku. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, mudah-mudahan ngaji seperti ini bisa istiqomah ya. Dan mudah-mudahan juga bisa masih ada penerus-penerusnya kelak, sehingga anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh-solehah. Yang jelas bahkan semalam itu dalam juga sudah matur, ada yang ke rumah, yang kemarin ke sana. Yang jelas kalau kita itu berpatokan kepada usia dari Al-Quran, ada yang menyampaikan usia Al-Quran itu 1500 tahun ya. Nah sedangkan sekarang sudah 1443, berarti untuk menuju ke 1500 tahun itu tinggal 59 ya, 7, tinggal 57 tahun lah. Nah nek usia Al-Quran ya usia sakmono berarti ya kiamat itu pun, tapi wallahu a'lam ya, semuanya yang menentukan adalah Allah. Tapi ada riwayat yang menyampaikan usia Al-Quran 1500 tahun. Nah nek awake dhewe kira-kira isih tekan 57 napa mboten? 57 tahun ta mboten? Mboten to. Nah berarti awake dhewe harus membekali putra-putrina awake dhewe kalawan ilmu. Men ngopo? Men putra-putrina awake dhewe niku mboten kena fitnah Dajjal. Nek putra-putri awake dhewe mungkin sakit 57 tahun lagi masih ada gitu loh. Itu kalau kita berpatokan kepada usia Al-Quran. Tapi itu semua wallahu a'lam, karena yang menentukan hidup matinya semua terjadi hari kiamat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukup bertawakal, mudah-mudahan kita semua itu selalu mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan istiqomah iman Islam sampai akhir hayat kita dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fa'anfa'na
ببركتهم وقنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم وقنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, itu mungkin sedikit yang bisa dalam sampaikan, walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat bagi dalam secara pribadi dan keluarga, umumnya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada anak-anak kita semua, dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan mudah-mudahan pengarang-pengarang kitabnya ridho kitabnya kita kaji. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan nabung panuwun dumateng Bapak Kiai Junaidi yang sampun